nanti kamu mungkin banyak memang harus banyak membaca dan terusnya ya, banyak membaca jurnal-jurnal juga ya. Karena yang di bio oil sendiri kan kalau kita baca di jurnal nggak cuma satu produk ya, karena dia kan reaksi apa? Di sini ada kamu tampilkan reaksi-reaksinya nggak di tinjauan pustaka? Ada, mungkin kamu bisa lihat lagi kan ada banyak ya, perengkahan itu akan menghasilkan banyak senyawa gitu. Nah, di sini kamu mengkerucutkannya hanya ke satu senyawa. Nah, itu bagaimana? Kan pirolisis itu banyak sekali senyawanya. Dan ini kamu hanya mengkerucutkan hanya satu senyawa. Terus bagaimana dengan hasil aslinya nanti kalau begitu ya? Karena dia banyak kan ya. Nah, tapi kamu mau mengambil asumsi cuma satu. Itu kenapa tuh dasarnya? Apakah karena fraksinya yang paling besar, yang lain di paling kecil, sehingga kamu abaikan, atau bagaimana nanti kamu jelaskan lagi. Oh iya. Nah, ya gitu ya. Dilihat dulu senyawa, hasil senyawanya itu apa. Karena reaksi perengkahan itu dia akan motong-motong ya, senyawa-senyawa itu kan akan terpotong-potong, tentu ada banyak senyawa gitu ya. Nah, terus yang terakhir ini yang pemisahan gas dan cairan itu tidak dimurnikan atau bagaimana? Begitu aja. Gas dari yang terakhir pemisahan gas dari cairan. Ya, itu pakai kaodram aja, Bu. Kan gravitasi jadi gasnya naik ke atas, cairannya turun ke bawah semua. Oh gitu. Kamu pernah lihat bio oil nggak? Nah, itu kamu sudah ada di bawahnya ada H2O ya. Nah, ada. Bio oil itu kan ada dan fase cairnya itu pasti ada dua ya. Ada fraksi berat sama fraksi ringannya. Fraksi yang dia larut dalam air sama fraksi yang kayak aspalten gitu ya, aspal kayak aspal. Nah, itu kamu jadikan satu semua atau kamu pisah nggak itu? Yang kamu masuk bio oil itu yang mananya? Fase aspaltennya atau fase yang organik, yang cair? Ini yang fase aspaltannya, yang gelap warnanya, Bu, yang dark, yang kayak hitam ada gitu. Ya, yang fraksi beratnya. Ya, fraksi berat. Fraksi berat ya, berarti yang diambil ya. Berarti itu ada pemisahan berarti kamu ya. Fraksi ya, kan dia ada kan namanya dia perengkahan, ada senyawa yang larut dalam air, ada senyawa yang larut ada senyawa yang bercampur fraksi berat. Nggak sampai perengkahan, Bu, kami pirolisisnya saja. Kalau perengkahan itu kan nanti bakal lanjut ke biogas dan bioafter dan lain-lain ya, Bu. Kalau kami yang di pirolisis. Sebentar, kamu tahu tidak apa arti pirolisis itu sendiri? Reaksi-reaksi yang terjadi di situ. Nah, dekomposisi. Oke, dekomposisi. Kalau kamu mau mengambil senyawa-senyawa itu, kalau tidak dipotong-potong bagaimana? Mungkin saya pakai istilah potong-potong gitu ya. Kalau itu kan ini kan ada senyawa buangannya itu cuman gas buangan, air sama bio oil saja. Jadi di pemisahannya itu cuman menggunakan pemisahan gas padatan pengotor di siklon itu karena ada carnya. Lalu dikondensasikan dengan gini, kamu lihat lagi jurnal yang kamu lihat nih. TAR itu hasilnya apa aja? Hasil produk liquid itu apa aja? Karena setahu saya produk liquidnya itu bakal terjadi dua fase. Fase yang di air, fase yang dalam air, dan fase di belakang ribet. Fase yang kamu bilang itu yang kayak aspalten. Nah, itu ya. Karena saya juga pernah melakukan pirolisis, itu pasti ada dua itu. Entah komposisinya yang banyak yang mana. Nah, kamu cari di literatur. Karena ini untuk menjawab 75% yang kamu bilang di depan. 75% liquid itu apakah yang fase aspalten atau fase yang air? Karena kalau sudah dipirolisis pasti ada reaksi yang dihasilkan karena dia memang ada moisture ya, atau air yang dihasilkan karena reaksi gitu. Nah, itu ya kamu harus banyak membaca tentang senyawa-senyawa apa yang dihasilkan di fase cair itu ya, karena nanti akan berpengaruh 75% itu siapa sih sebenarnya, fase aspalten atau fase yang air tadi. Terus yang terakhir yang ini nih, yang pemisahan. Nah, di situ pasti kamu
nggak mungkin kan mencampurkan dua fase itu. Nah, fase yang mana yang kamu maksud sebagai bio oil itu yang punya nilai jual ya, itu coba kamu pertajam lagi ya, mungkin nanti di SEMHAS kita ketemu lagi ya, sama senyawa-senyawa yang tadi ya, senyawa-senyawa. Mungkin itu saja Bu masukan saya, Bu Novi. Saya kembalikan lagi ke Bu Novi. Ya, terima kasih Bu Mardia. Terima kasih banyak Bu Mardia. Lanjut ke saya ya, saya ke kelompoknya Anissa, duo Anissa. Ini PPT-nya siapa nih? Oke, coba PPT-nya Anissa. Ya Bu. Di stop share dulu di kelompoknya Andi. Oke. Anissa, apa itu poliletik acid? Poliasam laktat atau polimerisasi, Bu. Apa itu? Apanya? Masih umum jawabannya. Apa itu poliletik acid? Ini kan kalian mau kancang pabrik, setidaknya kalian harus tahu apa bahan kalian, apa produk kalian gitu. Jadi Bu, polylactic acid itu tuh merupakan polimer biodegradable yang mana bersifat termoplastik sehingga mudah dibentuk oleh pemanasan. Kemudian apa itu? polylactic acid ini sendiri. Itu teori. Saya mau apa itu polylactic acid dalam bahasa kalian? Itu salah satu bahan baku untuk pembuatan bioplastik. Nah, gitu ini ngomongnya. Nggak usah oh, baca buku juga gitu kan. Apa gitu loh. Kan kalian sudah baca, setidaknya kalian tahu dasarnya apa gitu. Bahan baku untuk pembuatan bioplastik. Oke. Apa bahannya? Kalian ambil dari apa ini? Dari Bahan TKKS. bakunya. Dari TKKS. Apa itu TKKS? Tandan kosong kelapa sawit. Bagian mananya tandan kosong kelapa sawit yang kalian ambil? Seratnya Bu. Seratnya. Oke, coba lihat. Tadi sama dengan pertanyaan Pak Eko ya terkait dengan penyimpanan. Nah, kalian ini pabriknya menggunakan langsung di dalam pabrik kelapa sawit yang sudah berdiri atau punya pabrik sendiri di luar pabrik kelapa sawitnya? Di luar pabrik kelapa sawit yang ada, Bu. Pabrik sendiri, Bu. Pabrik sendiri. Kemudian bahan baku yang kalian ambil itu adalah TKKS dari beberapa pabrik di sekitarnya ya? Ya, Bu. Oke. Pertanyaan lanjutannya adalah kondisi bahan baku kalian nantinya seperti apa? Ya, kalau dari kondisi di pabrik itu sendiri, dari pabrik TKKS-nya, pabrik kelapa sawit sendiri, TKKS-nya itu karena udah pernah ke sana juga, jadi udah pernah lihat Bu, TKKS-nya itu kan masih kotor dan kayak dibilang sama Bapak tadi udah mudah berjamur dan lain-lain. Kayak gitu. Oh, jadi kalian ngambil langsung dari PKS gitu, kalian ambil, kemudian kalian olah di pabrik kalian, atau Iya, ada Bu. proses sebelumnya lagi? Jadi kalau dari perusahaan pabrik kami ini rencananya mau ambil dari PKS, terus nanti diolah di pabrik kami lagi, Bu. Ada pre-treatment kan dari? Ya, kalau untuk pre-treatment-nya tadi yang kayak tadi Bu yang kita pertama kali datang itu tuh dia dibersihkan dulu dari kotoran-kotorannya, terus ada penjemuran untuk menghilangkan jamur-jamur yang ada di TKKS-nya itu. Penjemuran, berarti sudah punya data ya berapa kelembapan untuk masing-masing bahan bakunya, untuk kelembapan bahan baku yang diperlukan? Belum ada, Bu. Oh, terus gimana nanti untuk perancangannya, perhitungannya? Bagaimana?
Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Apakah berarti kan kalian perlu data nanti berapa kelembapannya atau mungkin berapa kadar air yang harus terkandung di dalamnya agar bisa terbentuk bahan yang kalian produk yang kalian inginkan. Sudah punya datanya? Bahan baku harus seperti apa misalnya? Ada atau gini, kondisi fisik bahan baku yang masuk ke dalam alat selanjutnya nanti bagaimana? Apakah kan tandan kosong bentuknya bulat besar gitu ya? Kalian apakah utuh seperti itu atau dipotong-potong atau serabutan atau bagaimana? Ya, jadi Bu, nanti habis dari penyimpanan kan nanti masuk di crusher. Dari crusher itu utuh, yang masuk ke dalam crusher itu tandan kosong utuh Bu. Nanti di dalam crusher itu baru ada pemotongan ukuran 1 sampai 3 mm. 1 sampai 3 mm kecil ya ukuran. Dipotong-potong atau dijadikan serabut? Di dalam crusher itu udah ada pencincangan dan itu. Nah, sedangkan di dalam tandan kosong itu biasanya masih ada buah kelapa sawit ya, kadang ya. Itu bagaimana rasa ini kalian? Bisa gitu ya? Kalau Nisa bilang, Nisa punya pengalaman ke pabrik gitu, saya juga punya pengalaman memotong tandan kosong kelapa sawit dan pisau saya patah gitu ya, dengan crusher yang ada. Nah, kalian seperti apa nih? Kondisi, berarti kalian harus mempertimbangkan kondisi bahan baku yang masuk ke crusher ya. Tadi saya bilang kalian harus tahu kelembapan dan kadar airnya TKKS ini perlu dicari berapa sehingga dia bisa mudah untuk dihancurkan. Kemudian kategori pembersihan tadi ketika kalian bilang dibersihkan, berarti memang benar-benar harus bersih dari semua atribut. Maksud saya tidak ada lagi biji-biji di dalam gitu. Jadi tidak ada lagi pasir, tidak ada kotoran di dalamnya. Jadi ketika bahan masuk ke dalam alat gitu, dia tidak merusak alat, kemudian dia mudah untuk dipotong seperti yang kalian inginkan. Gitu ya. Cuma harus diperjelas apakah serabut atau memang potongan dalam bentuk seperti potongan lempengan kertas gitu ya. Jadi harus dipastikan kelanjutannya. Oke, coba saya lihat. Ya, tadi juga tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Eko tentang daftar pustaka. Mungkin sebaiknya memang kan menggunakan Mendeley dan setahu saya penelitian pun sudah digunakan ya. Sebaiknya ini juga dicantumkan di dalam ininya. Coba lihat diagram alih kualitatifnya. Oke. Ya, banyak ya alatnya ya. Berarti sangat kompleks ya nanti ya anunya. Alatnya sangat banyak ya. Oke, saya lihat di sini ada crystallizer. Ini crystallizer untuk apa nih? Untuk itu Bu, untuk pembentukan produk akhirnya. Produk akhirnya dalam bentuk apa nanti? Padat, cair? Dalam bentuk padat Bu. Padat Bu, pelet. Di situ ada alat pelletizer. Mana pelletizer? Adanya crystallizer. Enggak dimasukin di sini sih Bu, cuman di proposal itu ada. Oh ini? Jadi yang mana saya baca? PDF atau PPT kalian? Pellet atau crystallizer? Pakai pellet atau kristal? Alatnya itu dilengkapi sama alat pelletizer kayak gitu Bu. Loh ini di dalam tampilan yang kalian lihat kan nggak ada? Ya, nanti diperhatikan. Jadi apa yang ada di PPT sebaiknya sama dengan yang ada di proposal gitu. Terus apa yang ada di PPT, apa yang kalian omongkan juga ada buktinya. Jadi tidak hanya sekedar kata-kata, tapi tidak ada penyataannya. Apa tidak ada bentuknya di sini gitu ya. Jadi jelas-jelas di sini crystallizer, kalian bilang tiba-tiba ada pelletizer gitu. Padahal saya baru dengar juga kata-kata pelletizer itu. Baru dengar tuh nama alat pelletizer. Oke, kemudian kalian di sini menggunakan mikroba. Ini berarti nanti ada perhitungan-perhitungan di fermentator nanti ya, fermentator.
Saya nggak tahu nih istilah-istilah alat yang kalian gunakan ini memang baku bahasa Indonesia atau istilah asing gitu ya. Karena tidak konsisten. Tidak konsisten, misalnya di sini ada centrifuge gitu ya. Apakah centrifuge itu proses atau nama alat, saya juga ini perlu diperhatikan gitu. Oke, sekarang udah jam 11. Dari saya mungkin cukup. Kemudian untuk satu lagi untuk kelompok Pandi bimbingan saya, tadi masukan dari Pak Eko sangat bagus ya. Tolong nanti perhatikan daftar pustaka kalian juga. Kemudian penggunaan-penggunaan lainnya. Kemudian nanti yang masalah bio oil, pertanyaan dari Bu Mardia tadi, coba kalian, kalau nggak salah skripsi kalian ini mirip dengan skripsi sebelumnya ya. Masih ingat dengan siapa? Iya Bu, maaf. Skripsi kalian ini sama dengan judul sebelumnya. Kalau nggak salah ini sama dengan judulnya kelompoknya Auli 2015. Beda Bu, dia kalau saya bio oil, dia itu lanjutan dari bio oil. Oke, kalau gitu sama dengan kelompoknya Rizky Kurnia 2014. Nggak tahu. Kalau belum tahu. Coba dicek kalau memang ini apa perbedaannya skripsi kalian dengan sebelumnya. Kalau nggak salah juga mirip dengan skripsinya Bagus 2000. Bagus itu. Ini beda. Jadi saya minta buktinya ya, saya minta ditunjukkan apakah kalau memang beda syukur, kalau sama tunjukkan perbedaannya. Kenapa saya menyebutkan orang-orang tersebut? Karena mereka semua bimbingan saya dan saya tahu judulnya. Ya, jadi agak mirip. Kemudian bio oil ini kan sebetulnya masih, setahu saya ini memang belum ada saat ini penggunaannya untuk bio oil karena kan masih menggunakan oil biasa ya. Bio oilnya ini belum. Dan setahu saya kalau nggak salah ingat Bagus itu pernah memprediksikan 100 tahun lagi baru ada penggunaan bio oil. Ya, jadi nanti coba ini benar kata Bu Martia tadi, kalian ini fasenya apa gitu, terus apakah yang dipisahkan, apakah memang pirolisis ini benar-benar bio oil yang dihasilkan gitu, untuk memastikan itu dari literatur tentunya penelitian dan ya tadi seingat saya Bagus itu memprediksikan 100 tahun lagi baru bisa didirikan pabrik bio oil, makanya mungkin tadi statistiknya kurang ini. Nanti coba dicek skripsinya Bagus, Rizky Kurnia, kemudian skripsinya Auli Rahman ya. Jadi dari 2000, Bagus itu 2013 kalau nggak salah. Ya. Oke, dari saya cukup. Mungkin ada dari Pak Kahar, Pak Ari. Silakan Pak. Saya dulu ya, barangkali ya. Oh ya Pak, silakan Pak Ari. Mohon maaf tidak bisa on video. Jadi saya menggunakan suara saja. Suara saya jelas kedengaran ya? Jelas ya? Jelas Pak. Oke, terima kasih. Saya pembimbing duanya Anissa, duo Anissa. Saya panggil duo aja ya, karena sama-sama Anissa. Jadi saya pembimbingnya duo Anissa, tapi mungkin nanti saya akan sedikit komen juga dengan Pandi dan Dea. Pertama saya mungkin ke duo dulu. Tadi sebenarnya masukan dari Pak Eko sudah cukup banyak ya, terutama terkait dengan tata tulis laporan seminar proposalnya ini. Saya juga mencatat ada beberapa. Saya pikir tadi sudah hampir menyeluruh apa yang disampaikan Pak Eko. Ini pembelajaran juga buat yang nanti seminar proposal berikutnya ya. Seminar proposal berikutnya tolong untuk penulisan diperhatikan lagi. Betul tadi kalau saya secara singkat saja, karena ini jamnya juga sudah jam 11 ya. Secara singkat saja, di abstrak tadi benar sudah dikomentarin oleh Pak Eko. Kalau kita menulis bahasa Inggris, boleh sih menggunakan Google Translate atau apa silahkan, tapi juga harus banyak-banyak membaca literatur juga. Jadi kalau literatur berbahasa Inggris terutama. Jadi kalau kita menulis, kita bisa memperhatikan juga, oh sudah nyambung nggak dengan yang selama ini dilakukan orang atau sudah ditulis orang. Jadi tidak muncul istilah sendiri gitu ya. Hati-hati kalau menulis bahasa Inggris karena ini kan dibaca orang ya. Kalau subjek predikatnya juga harus jelas ya, karena saya juga memperhatikan subjek predikatnya kadang-kadang nggak kelihatan. Kemudian ini di
di kata pengantar duo. Duo dengar saya duo? Saya Halo? dengar Pak. Oke ya. Itu duo, ini masukkan juga. Kalau nulis nama, kebetulan nama saya ada 2 itu ya. Di nomor 1, nomor 3. Karena nama saya sama, jadi ditulisnya jadi 1 aja. Nggak usah ditulis 2 kali. Saya sih senang-senang Baik, aja Pak. ditulis 2 kali, tapi ya kalau bisa 1 kali, enggak gitu ya. Iya, Jadi Pak. sebagai apa dan sebagai apa itu kan bisa digabungkan gitu. Sama tadi yang rata kiri, rata kanan, kata Pak Eko itu diperhatikan lagi. Ini untuk semua yang seminar proposal besok. Lanjut lagi, saya sambil buka ininya nih, buka PDF Anda. Itu untuk tabel juga diperhatikan, Anissa dan teman-teman yang lain yang bakal seminar proposal. Tolong kalau menulis tabel jangan terpotong. Kalaupun dengan sangat terpaksa terpotong, harus ada keterangan lanjutan atau apa gitu ya. Itu yang penting. Jadi tabelnya nggak ngambang. Tadi juga mungkin sudah dikomentarin sama Pak Eko juga. Pak Eko bagus sekali tadi, banyak membahas mengenai tata tulis, bagaimana menulis yang benar, kemudian juga bagaimana cara mensitasi yang benar. Ini memang jadi agak repot kalau menulisnya manual ya. Kalau menulisnya pakai EndNote atau pakai Mendeley atau pakai Zotero mungkin akan lebih mudah mendeteknya. Sama tadi dengan Pak Eko juga itu di tabel berapa ini saya lihat di tabel 1 2 pemilihan lokasi itu citasi dari websitenya umm.ac.id ya. Itu kan website kampus ya. Saya nggak tahu di ininya di mananya, di citasinya di bagian mananya. Website kampus lebih enak kalau yang di citasinya itu penulis jurnal atau penulis buku atau buku gitu ya. Jadi lebih enak. Kalaupun website resmi. Terus kalaupun saya perhatikan di sini ada angka 1, angka 2 ya di itu ya. Di citasinya ya. Cuman di sini nggak kelihatan yang mana yang angka 1, yang mana yang angka 2 di citasi. Ya kembali lagi karena tadi mensitasinya manual. Jadi juga betul tadi kata Pak Eko, banyak yang di citasi itu nggak muncul di daftar pustakanya. Jadi tolong diperhatikan lagi kalau mensitasi. Karena itu tulisan orang ya, kita apresiasi atau memberikan penghormatan terhadap yang sudah melakukan entah itu rancangan atau skripsi atau penelitian yang duluan dari kita citasi. Itu bentuk penghormatan kita terhadap orang yang telah melakukan penelitian atau perancangan terlebih dahulu. Sama juga untuk peta, tadi juga sudah disinggung Pak Eko. Petanya bagus, cuman jadi nggak punya arti apa-apa. Karena keterangannya juga minim gitu ya. Artinya bisa diperbagus lagi. Itu. Oke, saya sambil buka ini. Nah, untuk tinjauan pustaka mungkin ini tabel 21 itu komposisi tandan kosong sawit. Kalau memang tidak ada komposisinya kayak lemak, protein, pentosan gitu ya. Kenapa nggak di ini sekalian, di delete sekalian, dieliminasi sekalian? Kenapa harus ditanda tertentu ataukah itu trace itu trace elemen? Memang ada tapi kecil sekali gitu. Nah, itu masih jadi pertanyaan juga. Ini kemudian di pemilihan proses. Ini sekalian saya mau nanya nih ke duo nih, pemilihan proses. Ada berapa banyak proses sih untuk memproduksi poliasam laktat ini? Sebenarnya ada satu lagi Pak, itu enzimatik, cuman nggak ada literatur jelasnya karena itu tuh belum ada pengembangannya lagi kayak gitu Pak. Tidak dimasukkan karena kekurangan literatur atau literaturnya sulit dipahami. Beda loh ya. Kekurangan literatur Pak. Karena untuk kelebihan dan kekurangan, terus suhunya segala macam itu tuh, untuk literatur yang kami dapat itu tuh belum ada Pak. Terus keterangannya di situ memang belum ada studi lanjutan tentang si enzimnya ini Pak.
Jadi kamu bilang temperatur ya. Saya ke pernyataanmu ya. Ke pernyataanmu untuk melanjutkan pertanyaan ya. Dari pernyataanmu saya lanjutkan ke pertanyaan. Ketika kita membandingkan proses itu kan kita membandingkan aspek termodinamikanya, aspek kinetiknya. Kalau aspek termodinamika kan erat kaitannya dengan kondisi operasi, ya. Kalau aspek kinetikanya kan ya data-data kinetik dan sebagainya macam ya, laju reaksi, waktu tinggal gitu dan segala macam ya. Sama satu lagi aspek ekonomi. Nah, saya nggak melihat di bab ini gitu di tulisan duo, saya nggak melihat. Sorry, suara saya nggak gema. Enggak, Pak. Ya. Jelas. Di saya gema misalnya di saya. Oke. Aman, Mbak. Oke, makasih Pak Eko. Jadi kalau di perbandingan proses, tolong nanti ditambahkan lagi ya, kondisi operasinya seperti apa. Ya, apakah beroperasi di tekanan tinggi atau tekanan atmosferik? Kemudian apakah beroperasi di temperatur tinggi atau temperatur rendah? Itu saya belum lihat. Kemudian minimal ada GPM-nya. Tahu GPM ya? MKK ya? Ya, Pak. Nah, cobalah sehingga kita bisa, saya pilih proses ini. Karena bisa jadi nanti salah satu proses itu MKK-nya negatif gitu ya. Sehingga saya nggak pilih. GPM itu gross profit margin ya. MKK itu margin keuntungan kotor. Saya belum lihat juga harga bahan bakunya di sini berapa, harga produknya berapa. Nanti mungkin perlu ditambahkan Anissa. Bu Anissa. Ya, Pak. Itu tambahan saya. Saya boleh komentar sedikit untuk yang Dea sama Pandi ya, meskipun saya bukan pengujinya ya. Ini tambahan Boleh, aja Pak. ya. Boleh. Ya. Sambil ini. Nah, pirolisis itu kan dekomposisi thermal biomass ya. Dia bisa tanpa atau minim agen pengoksidasi. Nah, yang kamu pilih ini pas pirolisis apa slow pirolisis? Dia Pandi. Pas pirolisis ya. Dia Pandi, dengar saya? Halo, Dia Pandi, dengar saya? Dengar, Iya, Bu. Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Pirolisis. Pirolisis ya. Kamu pilih pas pirolisis ya? Betul ya? Iya. Oke. Nah, pirolisis itu sendiri kan terbagi dua, ada slow, ada fast. Fast. Nah, kalau slow pirolisis lagi terbagi dua lagi. Ada yang namanya karbonisasi, ada yang namanya torefaksi. Ya. Torefaksi. Nah, pembedaannya di mana? Di waktu tinggalnya, di laju pemanasannya, di temperatur akhirnya, sama produk akhirnya. Kalau karbonisasi dan torefaksi itu biasanya produk akhirnya adalah apa? Char ya, biochar ya. Kalau kita pakai biomass berarti kan biochar ya. Kemudian kalau pas pirolisis ini digunakan untuk memaksimalkan produksi cairan atau bio oil. Nah, itu waktu tinggalnya berapa kalau bisa disebut sebagai pas pirolisis? Ini saya ngarahkan. 2 detik. 2 detik ya. Ya. Oke. Kalau temperatur yang diinginkan, kalau di torefaksi maupun di karbonisasi atau di pirolisis ada bedanya nggak? Ada, Pak. Kalau pirolisis cepat itu berapa? Pirolisis cepat itu 500, kalau sekitar 350 sampai 450. Oke. Untuk torefaksi mungkin lebih kecil lagi ya. Torefaksi itu karena ditahan pada suhu lambat gitu ya. Itu sekitar 200-an sampai kalau 400-an mungkin sudah karbonisasi ya. Kalau pirolisis cepat ada beberapa jurnal malah menyatakan optimumnya itu terjadi pada temperatur 650 derajat Celcius. Nanti kamu cek lagi karena ini kaitannya dengan skripsimu. Memang sih dia tulisannya plus minus 500 ya.
Nah, plusnya itu kan bisa berapa gitu kan yang kamu pelajari. Kalau di paten yang kami dapat dia pas 500. Patennya siapa? Ini US siapa? Hah? US. Banyak sebenarnya penelitian terkait bio oil ini karena kan sekarang lagi booming, lagi rame bionabati ya. Iya. Bahan bakar bionabati ya. Jadi sebenarnya tulisan tentang ini banyak, nanti tinggal kamu perhatikan lebih lanjut. Ya. Sebenarnya pemilihannya sudah tepat. Kenapa nggak memilih slow pyrolysis daripada fast pyrolysis ya? Karena kalau slow pyrolysis kan arahnya memang ke biochar ya. Tapi kalau ke fast pyrolysis kan memang ke bio. Tapi memang perlu diperhatikan nanti permasalahan utama pyrolysis itu kan ada di tar ya. Nah, bentuknya tar itu nanti juga perlu kamu perhatikan ketika mendesain reaktornya. Saya pikir itu dulu dari saya. Bisa dilanjutkan ke Pak Kahar. Saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kita lanjut dengan Pak Kahar. Silakan Pak Kahar. Saya enggak usah, Gin. Ya, cukup. Jangan. Pak, ayolah. Nanti aja di Dua sini kata-kata lah, Pak. Ya. Kata dua kata lah. Ayolah Pak. Malu saya. Antar lah, Pak. Ayo Pak, kapan lagi? Ya, Pak. Ya sudah, cukup aja. Oke, begitu Ya. Pak. Terima kasih Pak Kahar. Ya, terima kasih buat Pak Eko, buat Bu Magdia, Pak Ari, terima kasih atas diskusinya hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih buat seluruh peserta yang hadirin hari ini juga. Buat dua kelompok ini, selamat kalian sudah melalui seminar proposal. Jadi 4 orang pertama yang melalui seminar proposal ya. Masukan-masukan tadi menjadi catatan buat kalian perbaikan dalam penyusunan skripsi nantinya ke depannya. Nanti ketemu lagi di seminar hasil. Kemudian jangan sampai pertanyaan di seminar proposal ini akan berulang. Seperti maksud saya bukan pertanyaan, pernyataan-pernyataan yang dibuat seperti penulisan, masalah editing itu saya harap nanti seminar hasil sudah tidak ada lagi, tapi kita fokus ke konten dari skripsi kalian. Jadi jangan lagi kalian sampai masalah-masalah kecil lah. Kalau anak semester 1, semester 2 yang dibahas masalah editing masih wajar ya, tapi kalian sudah semester banyak ya kan? Ya. Angkanya udah banyak, udah kelipatan 2-nya udah pangkat berapa kali gitu ya. Jadi jangan sampai masalah penulisan, masalah penggunaan tinjauan pustaka, penggunaan literatur gitu ya, itu jangan sampai dibahas lagi lah menurut saya. Jadi cukup di sini, itu jadi catatan cambuk buat kalian dan buat kelompok yang lainnya nantinya ya. Ini nanti mau ada seremoni buat kalian? Bu. Ya Allah, sempro mau seremoni. Oke nih, hostnya saya share ke siapa ya? Ke Duo Anissa ya? Duo Anissa. Iya, Bu. Pak Eko foto profilnya badannya Kemi, Pak. Badannya Kemi gak, Pak? Badannya Sukemi gak, Pak? Mana sih? Ada. Enggak, foto profilnya Pak Eko tuh badannya Kemi, Pak. Sukemi, Pak. Kemi itu siapa, Pak? Pak Eko masih mute itu. Nggak kedengeran suaranya. Lain, Pak. Oh, lain. Foto studio, Pak. Foto studio. Karena pada ini si Sukemi juga sama itunya. Curiganya studionya sama, Pak. Sama. Iya. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Saya akhiri seminar proposal hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Live ya. Terima kasih, Bu, Bapak Ibu. Nanti jam 1 lagi ya? Iya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu jam 1 lagi. Nilainya di online ya, berarti ya? Yang di post Pak atau di grup ya? Nilainya? Oke, Pak. Ada. Nah, Oh ya. ada Pak di grup, Pak. Ya, nanti saya buka. Lupa saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak, Ibu.
Bilang Mantap. Bacot. Selamat Mbak Nisa. selamat Mbak. Makasih, semangat kalian. Mantap. Nyala dari sini juga. Ya Allah, suaranya beda ya. Suaranya kerasa lain petir. Rame ya. Ayo kita foto-foto. Selamat Gita. Gita selamat. Selamat Nanda. Selamat. Nan mandi dulu Nan. Aku sudah mandi. Bohong. Tunjukin kayaknya. Udah lihat kesegarnya muka. Matiin ya guys. Dadah. Dadah. 11 ditunggu nanti di hexagon sore. Selamat Mbak Nisa. Waalaikumsalam. Semangat Bang Dama.